Kali ini kita akan melihat Ramadan dari sisi yang berbeda, yaitu bagaimana Ramadan kita jadikan sebagai bulan tarbiyah. Bulan tarbiyah untuk keluarga, bulan tarbiyah untuk diri kita sendiri, bulan tarbiyah untuk lingkungan kita dan masyarakat sekitar. Semoga Ramadan ini akan mengubah kita untuk menjadi seorang hamba yang lebih baik. Sebelumnya kita akan membaca sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu sebagai salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau bercerita, "Anna rajulaini qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana islamuhuma jami'an." Ada dua orang yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka masuk Islam bareng, masuk Islamnya bersama. Wa kana ahaduhuma ashadda ijtihadan min sahibihi. Sebut saja ini adalah sahabat A dan sahabat B. Sahabat A lebih rajin ibadah daripada sahabat B. Faghazal mujtahidu minhuma. Sahabat yang lebih rajin ibadah ini ikut berjihad, berperang di jalan Allah. Fastushhida, dan dia mati syahid. Thumma makathal akharu ba'dahu sanatan. Sementara sahabat B yang tidak lebih rajin ibadah dan tidak ikut jihad, beliau bertahan hidup setahun pasca wafatnya si A. Thumma tuwfiya, kemudian B meninggal dunia. Qala Thalhah, kata Thalhah bin Ubaidillah, fara'aitu fi ma yara an-na'im. Lalu aku bermimpi. Dalam mimpi itu aku melihat, ka'anni 'inda babil jannah, seolah aku berada di depan pintu surga. Idza ana bihima, dan aku bersama dengan sahabat A dan B. Wa qad kharaja kharijun minal jannah, kemudian keluarlah salah seorang atau yang menjaga surga. Fa'adzina lilladzi tuwfiyal akhiru minhuma. Penjaga pintu surga ini memberi izin kepada B untuk masuk surga lebih dulu. Tsumma kharaja, kemudian dia keluar lagi. Fa'adzina lilladzi istushhida, kemudian dia mengizinkan kepada sahabat yang mati syahid tadi, mengizinkan kepada sahabat A untuk masuk surga. Sehingga yang diizinkan untuk masuk surga pertama kali adalah sahabat B, yang dia tidak lebih rajin ibadah daripada sahabat A, tidak mati syahid sebagaimana sahabat A. Tsumma raja'a ilayya, kemudian A dan B ini kembali keluar dari surga menemui Thalhah, lalu mereka mengatakan, irji fa innahu lam ya'ni laka ba'du. Silahkan kamu pulang karena kau belum waktunya. Fa asbaha Thalhah, kemudian Thalhah bangun. Di pagi harinya Thalhah yuhadditsu bihin nas, menceritakan kabar ini kepada masyarakat. Fa'ajibu lidzalika, mereka pun terheran dengan apa yang diceritakan oleh Thalhah, sehingga menjadi berita viral. Menjadi berita viral, fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga berita itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada para sahabat, min ayyi dzalika ta'jabun, apa yang membuat kalian heran? Qalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, hadza kana ashadda ijtihadan thumma istushhida fi sabilillah. Ya Rasulullah, si A ini lebih rajin ibadah dan dia pun mati syahid di jalan Allah. Wa dakhala hadzal jannata qabla. Tapi kenapa si B justru masuk surga sebelum si A? Padahal si B tidak lebih rajin ibadah, si B tidak mati syahid. Si A yang lebih rajin ibadah dan mati syahid, justru dia masuk surga belakangan. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, alaysa qad makatha hadza ba'dahu sanatan? Bukankah si B ini dia hidup setahun pasca si A meninggal? Qalu bala, para sahabat mengatakan, betul ya Rasulullah. Wa adraka Ramadan fasama, dan si B ketemu dengan Ramadan dan dia berpuasa di bulan Ramadan. Qalu bala, mereka mengatakan, betul ya Rasulullah. Wa shalla kadza wa kadza sajdatan fi sanah, dan si B melakukan salat sekian rakaat dalam setahun. Qalu bala, mereka mengatakan, betul ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fala ma bainahuma ab'adu ma bainas sama'i wal ard.
Jarak antara keduanya lebih jauh daripada langit dan bumi. Masya Allah. Dan Anda bisa lihat, selisih usianya setahun. Dengan selisih setahun berarti si B ini hanya ketemu satu Ramadan. Jika satu Ramadan bisa menyebabkan derajat seorang hamba dengan orang yang tidak ketemu dengan satu Ramadan, jika satu Ramadan bisa menyebabkan derajat seorang hamba lebih jauh daripada langit dan bumi, lebih tinggi dan jaraknya lebih jauh daripada langit dan bumi, bagaimana dengan banyak Ramadan? Tentu ini dengan kondisi ketika Ramadannya adalah Ramadan yang berkualitas, bukan Ramadan seadanya, bukan yang penting puasa, tapi bagaimana dia bisa menjadikan Ramadan ini sebagai Ramadan bulan perjuangan untuk ibadah, bulan untuk memupuk diri melakukan ketaatan kepada Allah, bulan di mana dia bisa mengubah dirinya untuk menjadi seorang hamba yang lebih serius dalam meninggalkan maksiat, bulan ketika seorang hamba bisa lebih berwibawa. Baik, dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya. Sehingga ini menunjukkan betapa besar nilai keutamaan bulan Ramadan. Karena itu, jika seperti ini bisa dimiliki oleh seorang muslim, di mana satu Ramadan bisa mengangkat derajatnya sangat tinggi, maka kita bersyukur kepada Allah ketika Allah berikan kita kesempatan untuk ketemu dengan banyak Ramadan. Nah, disinilah kita layak untuk menyambut kedatangan Ramadan dengan penuh kegembiraan. Kegembiraan bukan karena banyaknya makanan. Kegembiraan bukan karena kemeriahan ketika seseorang berada di bulan Ramadan, tapi gembira karena melakukan ketaatan. Gembira karena di sini adalah musim ibadah, momentum di mana seorang hamba bisa lebih banyak dekat dengan Allah Ta'ala, lebih banyak bertadarus Al-Quran, lebih banyak melakukan sholat-sholat sunnah, yang biasanya kalau malam kita mungkin tidak pernah sholat 11 rakaat. Begitu Ramadan kita sholat Qiyamul Lail 11 rakaat. Yang biasanya kita jarang puasa sunnah, Ramadan kita puasa utuh 1 bulan. Dan seterusnya. Aneka kelebihan itu membuat seorang mukmin yang dia punya rasa cinta kepada Allah akan sangat gembira. Di Ramadan dia bisa banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kegembiraan karena taat, kegembiraan karena ibadah, bagian dari bukti iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah ya Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmat darinya, fabidzalika falyafrahu, seharusnya kalian bergembira dengan hal itu. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik daripada harta yang kalian kumpulkan, lebih baik daripada harta yang mereka kumpulkan. Banyak orang yang bangga dengan aneka kelebihan materi yang dia miliki. Ada yang bangga dengan kesuksesan duniawi, ada yang bangga dengan harta yang mereka punya. Mukmin bangga dengan kegiatan ibadah dia kepada Allah Ta'ala. Itulah kegembiraan yang dimiliki oleh seorang muslim karena pengaruh imannya. Oleh karena itu, terkadang seorang muslim, dia ketika mau melaksanakan ibadah, dia gembira. Dan itu karena dorongan iman. Maka kita kendalikan hati kita, ajak hati kita untuk bergembira. Kasih motivasi. Kau akan kedatangan sebuah hari dan waktu yang istimewa, bulan yang penuh berkah, sudah selayaknya kau gembira. Karena sebagian di antara hamba terkadang ketika datang bulan Ramadan, mereka sedih. Loh, kok tiba-tiba datang sudah datang Ramadan? Kok Ramadan begitu cepat? Kita yang baru saja menikmati aneka makanan, kebebasan untuk berbuat apapun di luar Ramadan, begitu sudah mendekati akhir dari bulan Sya'ban, dia sudah mulai deg-degan, sudah mulai tidak nyaman. Betapa cepatnya Ramadan datang.
Masih banyak orang yang mungkin suasana perasaannya seperti itu. Karena bagi dia ibadah adalah sebuah beban bagi hidupnya. Karena itu, kita ajak hati kita untuk bergembira dengan adanya ketaatan yang sebentar lagi akan dibuka peluang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Ramadan ini bulan yang berkah. Allah Subhanahu wa taala menyebut Lailatul Qadar dengan dengan malam yang diberkahi. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna mundzirin. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh berkah. Inna kunna mundzirin. Sesungguhnya kami akan memberikan peringatan. Baik. Orang yang hendak berangkat umroh atau haji, mereka gembira. Kegembiraan itu bahkan sampai terpancar dalam aktivitas mereka sebelum keberangkatan. Sepekan sebelum mereka berangkat, mereka gembira. Sekian hari sebelum mereka berangkat umroh, mereka gembira. Kegembiraan karena apa? Karena mereka mau beribadah di kota suci. Mereka gembira. Maka sudah selayaknya kita memasang kegembiraan di saat kita mau menghadapi bulan yang istimewa. Saat datang Ramadan, Nabi SAW memberi motivasi. Qad ja'akum syahrul Ramadan. Telah datang bulan Ramadan kepada kalian. Syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Sehingga orang tidak akan kesulitan di mana saya harus mencari berkah. Bulan Ramadan disebut oleh Nabi SAW sebagai bulan yang berkah. Sehingga Anda bisa ngalap berkah, nyari berkah di bulan Ramadan. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Di bulan Ramadan Allah wajibkan bagi kalian untuk berpuasa. Yuftahu fihi abwabul jannah. Ketika bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim. Di bulan Ramadan pintu-pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi syayatin. Setan dibelenggu ketika Ramadan. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di malam itu ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Sehingga siapa yang diharamkan, dijauhkan untuk mendapatkan kebaikan di malam itu, faqad hurim, berarti betul-betul dia dijauhkan untuk mendapatkan kebaikan. Saking mudahnya orang untuk mendapat pahala di Lailatul Qadar, kalau sampai ada orang di Lailatul Qadar kok nggak bisa mendulang pahala, betul-betul dia adalah orang yang bermasalah. Hadis sahih riwayat Ahmad. Baik. Di sini ada motivasi dan faktor pendorong bagi seorang hamba untuk banyak melakukan taat. Di hadis yang semisal dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW juga pernah bersabda, "Idza kanat awwalu lailatin min Ramadan," apabila datang malam pertama Ramadan, "suffidatis syayatin," maka setan dibelenggu. "Wa maradatul jin," dan juga jin-jin yang nakal akan dibelenggu. "Wa ghulliqat abwabun nar," pintu neraka ditutup. "Falam yuftah minha babun," tidak ada satupun pintu yang terbuka. "Wa futihat abwabul jannah," pintu-pintu surga dibuka. "Falam yughlaq minha babun," tidak ada satupun pintu yang tertutup. "Wa nada munadin," dan ada seruan yang menyampaikan, "Ya baghiyal khairi aqbil," wahai yang mencari kebaikan, aqbil, ayo semangat untuk mendapatkan kebaikan. Ada motivasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mau nyari pahala, ayo semangat. Wa ya baghiyasy syarri, yang mau nyari dosa, aqsir, berhenti. Walillahi utaqa'u minan nar, dan Allah membebaskan banyak orang dari neraka. Wa dzalika fi kulli lailah, dan itu terjadi setiap malam. Sehingga di setiap malam ada orang-orang yang diberi jaminan oleh Allah Ta'ala. Si A bebas neraka, si B bebas neraka, si C bebas neraka. Wa dzalika fi kulli lailah, dan itu terjadi setiap malam. Masya Allah, sebuah anugerah yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi para hambanya. Coba kita fokus di hadis ini.
Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngasih motivasi dengan menceritakan realita yang tidak bisa dilihat kecuali melalui jalur nubuwah, melalui jalur kenabian. Yang pertama, beliau menyampaikan setan dibelenggu ketika bulan Ramadan, sehingga faktor yang menyebabkan seseorang berbuat maksiat dari sisi gangguan eksternal, dari sisi godaan setan, dikurangi oleh Allah. Yang suka menggoda itu dibelenggu. Yang suka ngajak orang untuk berbuat maksiat, dia dijerat. Sehingga dia tidak bisa punya kebebasan dan kelonggaran untuk membisikkan manusia, mengajak manusia berbuat maksiat. Tapi Pak, kenyataannya masih banyak maksiat ketika Ramadan. Ada banyak faktor, bisa jadi karena dorongan hawa nafsu, bisa jadi karena yang bersangkutan dia digoda oleh setan-setan yang kecil, tapi dia terpengaruh. Karena sebagian ulama mengatakan, kenapa ada perbuatan maksiat di bulan Ramadan? Mereka menjelaskan sebab setan yang dibelenggu itu adalah maradatus syayatin, setan-setan yang nakal, setan-setan kelas serius. Sedangkan yang godaannya masih terbatas, setan-setan kelas teri dibiarkan. Namun dari sini intinya bahwasanya godaan eksternal untuk ngajak manusia berbuat maksiat lebih kecil. Makanya kita bisa lihat pada waktu Ramadan, orang-orang yang dulu berbuat maksiat di luar Ramadan, mereka sudah mulai mengurangi tempat-tempat hiburan malam, kemudian aneka tempat-tempat wisata yang menghadirkan hiburan banyak yang ditutup. Sementara menghormati Ramadan dengan naluri yang mereka miliki, itu bagian dari contoh nyata bahwa pengaruh maksiat lebih kecil ketika bulan Ramadan. Wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha babun. Pintu neraka ditutup sehingga tidak ada satupun pintu yang terbuka. Pintu neraka ditutup memberikan isyarat bahwa ketika kita punya dosa dan maksiat, maka bertobatlah. Peluang besar tobatmu akan diterima oleh Allah, sehingga dosamu tidak akan mengantarkan ke neraka. Wa futihat abwabul jannah. Pintu surga dibuka. Falam yughlaq minha babun. Dan tidak ada satupun pintu yang tertutup. Sehingga memberi peluang besar bagi siapapun yang berbuat taat, berbuat ibadah, ibadahnya diterima oleh Allah. Dengan sebab dia berusaha untuk melakukan ketaatan. Wa nada munadin, dan ada panggilan. Ini panggilan gaib. Mungkin kita nggak dengar. Saya nggak pernah mendengar, indera pendengaran kita nggak pernah mendengarkan dan menangkap suara itu. Ya baghiyal khairi akbil. Wahai yang pengen nyari pahala, ayo semangat. Itu ada di mana Pak panggilan itu Pak? Panggilan ini adalah panggilan yang diberikan oleh Allah Ta'ala dalam bentuk motivasi dan semangat. Sehingga dorongan orang untuk berbuat taat lebih besar ketika bulan Ramadan. Wa ya baghiya syarri aqsir. Wahai yang mau maksiat, yang nyari dosa, tahan. Walillahi utaqa'u minan nar, dan Allah memiliki beberapa hamba yang dia dibebaskan dari neraka. Sehingga kalau orang mau berubah jadi baik, momentum yang paling tepat adalah Ramadan. Maka kapan lagi orang kalau mau berubah jadi baik jika dia tidak bisa memanfaatkan Ramadan dengan maksimal? Saat Ramadan dia tidak berubah jadi baik, mau cari bulan apa lagi? Yang belum pakai jilbab, dia mau berubah untuk pakai jilbab, nyari bulan apa yang lebih tepat? Kalau Ramadan dia nggak bisa berubah. Yang belum mendekat untuk sholat, dia mau cari bulan apa lagi untuk belajar mendekat ke ibadah sholat. Yang belum berjamaah ketika ibadah sholat 5 waktu, dia mau cari bulan apa lagi selain Ramadan ketika dia tidak berubah di bulan Ramadan, dan seterusnya. Sebab Ramadan adalah momentum perubahan di mana seorang hamba akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan. Disitulah
kita jadi lebih ringan. Karena kalau di bulan Ramadan saja orang kesulitan untuk berubah jadi lebih baik, Anda mau cari bulan apa lagi? Karena itu, untuk menyambut bulan ini sebagai tarbiyah pribadi, kalau kita ingin berubah jadi baik, tumbuhkan tekad kuat. Sehingga amal soleh kita jadikan sebagai target. Karena sebuah perjuangan besar untuk menuju kesuksesan diawali dari tekad. Tekad itu adalah azam. Karena kalau orang punya azam, punya tekad yang kuat, maka seseorang akan lebih semangat untuk mengejar target. Pasang target yang jauh untuk sebuah awal keberhasilan. Karena kalau sudah nggak punya tekad, orang Jawa bilang ngelokro, sudah malas duluan, ketakutan duluan. Gimana ya nanti aku bisa nggak ya, bisa nggak ya? Saya udah takut duluan, ngelokro duluan. Bagaimana dia bisa punya semangat untuk berbuat taat? Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan nasihat Luqman, "Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar." Wahai putraku, tegakkan salat, lakukan amar ma'ruf, larang kemungkaran, wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah terhadap musibah yang menimpamu. Lalu kata Luqman, inna dzalika min azmil umur. Dan untuk bisa berhasil melakukan itu, melakukan ibadah pribadi dengan menegakkan salat, melakukan ibadah sosial dengan amar ma'ruf nahi mungkar, dan bertahan terhadap ujian, wasbir 'ala ma asabak. Untuk bisa berhasil melakukan ini, kata Allah, inna dzalika min azmil umur. Itu adalah perjuangan yang butuh tekad, butuh azam. Sehingga urusan ini tidak bisa dijalankan oleh orang yang tekadnya lemah. Tidak bisa dijalankan oleh mereka yang malas. Tidak bisa dijalankan oleh mereka yang ketakutan untuk melakukan sebuah amal besar. Minggir, yang malas minggir. Yang gak punya tekad kuat minggir. Tapi bagi mereka yang punya tekad kuat, dia akan berusaha bagaimana caranya dia bisa berhasil. Dimulai dari sebelum datangnya sebuah perlombaan. Sebab ketika orang itu mau berlomba, pasti dia sudah pasang target. Aku akan kejar medali emas. Aku akan kejar keberhasilan di sini dan di sini. Maka miliki tekad. Tekad menghatamkan Al-Quran. Berapa kali? N kali. Sekian kali. Sesuai dengan kemampuan. Silahkan mengukur diri masing-masing. Insya Allah aku bisa, Pak. Berapa kali? 10 kali. Masya Allah. Berarti Anda targetkan sehari 10 juz. Sehari 10 juz. Iya, nanti Anda akan khatam 10 kali sebulan. Kebanyakan, Pak. Baik, kalau begitu saya pengen 5 kali. Anda targetkan 5 juz per hari. Bagi mereka yang tidak terbiasa mungkin akan terasa berat. Dia membaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Pertengahan 5 juz. 5 juz dapat. Baik. Atau iya sampai selesai An-Nisa, sampai nanti masuk juz 6. Jadi dia berusaha punya tekad. Ketika dia punya tekad yang kuat, 5 kali khatam, sekian kali khatam. Tekad untuk rajin qiyamul lail, dia siap untuk melawan kantuk. Sehingga dia targetkan, saya pengen dalam satu malam 20 sekian juz atau 20 sekian rakaat. Dan sekian juz dalam semalam. Tekad untuk banyak bersedekah. Aku targetkan Ramadan kali ini aku akan keluarkan sekian juta. Walaupun nanti penyebaran dan distribusinya mengikuti rencana ke depan. Saat Ramadan ada yang butuh lebih, saya kasih lebih. Dan semua itu butuh untuk perjuangan melawan rasa malas. Dimulai dari tekad. Inna dzalika min azmil umur. Semua hal ini adalah urusan yang butuh tekad. Sebab seorang mukmin ketika dia punya niat, kuatnya niat itu
lebih baik daripada amalnya. Ada sebuah ungkapan hadis, tapi hadis ini dinilai dhaif oleh para ulama. Niyatul mu'min khairum min amali. Niat mukmin lebih baik daripada amalnya. Hadis ini dinilai dhaif, namun secara makna dibenarkan oleh para ulama. Seperti keterangan Al-Baihaqi, beliau mengatakan, kenapa niat mukmin lebih baik daripada amalnya? Karena ketika seorang mukmin punya niat dan gagal dia amalkan, dia tetap dapat pahala. Tapi tidak sebaliknya. Kalau orang beramal tapi dia tidak punya niat, maka tidak ada nilai pahalanya. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Man hamma bil hasanati falam ya'malha kutibat lahu hasanatun kamilah." Siapa yang punya keinginan untuk beramal soleh tapi tidak jadi dia amalkan, karena mungkin faktor apapun yang membuat dia tidak berhasil, maka akan tercatat untuknya seperti dia mendapatkan satu amal soleh yang sempurna. Karena itu Imam Ahmad berpesan kepada putranya Abdullah bin Imam Ahmad, "Inwil khaira." Milikilah niat yang baik. Fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaital khaira. Karena engkau akan selalu mendapatkan kebaikan sepanjang kau punya niat yang baik. Dan itu diawali dari target. Ramadan ini kira-kira target apa yang akan Anda capai? Dimulai dari sekarang. Apa Pak ya? Mengaca dengan Ramadan sebelumnya. Kemarin berhasil khatam berapa kali? Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Baik, Ramadan ini akan saya tambah sekali. Sehingga kalau mau khatam 4 kali, berarti 4 juz per hari. Mau khatam 5 kali, 5 juz per hari. Dan mungkin ada perlu ngegas sedikit. Di waktu-waktu kosong, sekarang bukan saatnya lagi untuk buang-buang waktu dengan scroll-scroll HP. Komunikasi dibatasi. Barangkali grup-grup yang tidak bermanfaat, Anda mulai undur diri. Saya mau fokus untuk ibadah. Nanti kalau sudah selesai Ramadan, silahkan dimasukkan kembali. Sehingga sudah waktunya kita membatasi dengan kegiatan yang tidak bermanfaat. Hal-hal yang mungkin menghabiskan banyak waktu karena Anda harus melakukan perjalanan. Misalnya acara bukber di warung, acara bukber di restoran, acara bukber di hotel. Yang nggak penting diberhentikan dulu. Ini nggak signifikan bagi saya nggak mau datang. Minta kepada para pengurus-pengurus pengajian, barangkali untuk acara-acara seperti ini sebaiknya tidak kita selenggarakan. Kalau mau bukber nanti saja pas Syawal, sambil puasa Syawal. Sehingga Ramadan fokus untuk kegiatan kejar-kejaran melakukan ibadah. Anda tidak akan menghabiskan waktu di jalan macet-macetan. Baik. Karena itu dulu para ulama, kalau bulan Ramadan seluruh kajian libur, semuanya fokus untuk baca Quran. Fokus dengan ibadah pribadi. Nah, di bulan Ramadan momentum untuk ibadah pribadi. Sehingga mereka libur kajian. Majelis-majelis hadis libur. Karena fokus untuk kajian. Seperti majelisnya Sufyan Ats-Tsauri libur ketika Ramadan dan beliau fokus membaca Al-Quran. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Ar-Rabi' bin Sulaiman. Beliau ketika Ramadan menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Siang sekali, malam sekali. Selama 1 bulan. Masya Allah, nggak kebayang. Berarti waktu beliau habis hanya untuk Quran. Naam, waktu beliau habis hanya untuk Quran. Demikianlah yang dilakukan oleh para ulama masa silam. Ada yang sehari khatam sekali, ada yang 2 hari sekali, ada yang 3 hari sekali. Kita yang mungkin dalam sebulan sehari membaca 10 juz karena belum terbiasa, mungkin kita akan sangat keberatan. Tapi mungkin perlu dicoba sesekali ya. Saya targetkan coba sehari ini 10 juz, digas. Masya Allah, 10 juz sehari sampai surat At-Taubah pertengahan. Tapi mungkin orang butuh persiapan nafas lebih panjang. Baik. Selanjutnya, karena Ramadan adalah momentum untuk tarbiyah pribadi,
kejar target dengan ibadah-ibadah pribadi. Waspadalah dengan maksiat, karena maksiat ini akan menjadi penghalang pahala puasa kita diterima oleh Allah. Dia bisa membatalkan pahala puasa hamba. Sebagaimana peringatan yang diberikan Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Abu Dawud, "Man lam yada' qaula zur." Siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan dusta, wal amala bihi, dan amalan dosa, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syaraba. Allah enggak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Allah enggak butuh puasanya. Jadi di posisi ketika Allah enggak butuh puasanya, artinya gimana, Pak? Dia ketika berbuat taat dengan ibadah ritual, tapi ternyata di saat ibadah ritual dia maksiat, maka dalam kegiatan itu menyebabkan ritualnya jadi tidak diakui, nggak ada pahalanya. Sehingga kita tahu yang namanya puasa itu diawali dari subuh sampai maghrib. Orang berpuasa dari subuh sampai maghrib, sekian belas jam. Anggaplah misalnya 13 jam. Jika selama 13 jam ini ada banyak sekali maksiat, orang berbuat maksiat dosa 1, dosa 2, dosa 3, dosa sekian, maksiat 1, maksiat 2, maksiat 3, maka bisa jadi nggak ada pahalanya. Karena itu batasi diri. Sebagaimana layaknya ulat, saat dia mau berubah untuk menjadi kupu-kupu yang indah, maka dia bertapa. Memang ketika Ramadan Muslim tidak bertapa, tapi Muslim zuhud dari dosa saat Ramadan. Di saat itulah Muslim ketika puasa akan semakin berwibawa. Sebagaimana pesan yang disampaikan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuk." Kalau kamu puasa, maka ajak pendengaran, penglihatan dan lisanmu untuk juga berpuasa. Puasa dari apa? Anil kadhibi wal ma'tham. Dari perbuatan dusta dan aneka praktek dosa. Lisan jangan sampai berdusta. Lisan jangan sampai mengucapkan kata-kata yang salah, yang ngawur, apalagi dusta atas nama agama. Maka perlu juga diwaspadai yang suka menyebarkan hadis palsu dan dusta saat Ramadan. Dosanya lebih besar. Yang mungkin orang tidak begitu perhatian sehingga dia menyampaikan hadis A, hadis B padahal itu palsu. Wada'adal khadim, jangan menyakiti pelayan atau orang lain. Wal yakun 'alaika waqarun wa sakinatun yauma siyamika. Dan jadilah kamu orang yang memiliki sikap berwibawa, penuh dengan ketenangan ketika puasa. Sehingga puasa mengajak kita untuk lebih tenang, lebih meninggalkan maksiat. Wala taj'al yauma fitrika wa yauma siyamika sawa. Jangan sampai antara puasa dan tidak puasa sama saja. Sehingga saat di luar Ramadan maksiat, di dalam Ramadan juga maksiat. Orang ini nggak bisa bedain mana waktu mulia, mana waktu biasa. Seharusnya kalau kita ketemu waktu yang mulia, kita lebih menjaga sopan santun. Disitulah kewibawaan seorang muslim akan semakin tampak dan kelihatan. Wibawa disebabkan karena dia menjaga kesopanan ketika bulan Ramadan. Menjaga sopan itu adalah di saat dia meninggalkan maksiat. Baik. Cara yang paling aman dalam hal ini yang diajarkan oleh para ulama adalah bertahan di rumah atau di masjid. Imam Ahmad memberikan nasihat. Yambaghi lis-shaim ay yata'ahada shaumahu min lisanihi wala yumari. Selayaknya orang yang puasa untuk memperhatikan puasanya, menjaga puasanya dari gangguan lisan, artinya ucapan dusta, ucapan yang enggak penting termasuk ghibah. Saat Ramadan waspada dari ghibah, hati-hati betul.
wala yumari, jangan suka berdebat. Wa yasunu saumahu, dia jaga puasanya. Kanu idza shamu qa'adu fil masajid, dan dulu para ulama kalau puasa mereka duduk di masjid. Wa qalu, dan mereka mengatakan, nahfadhu saumana, kami menjaga puasa kami. Wala yaghtabu ahadan, jangan ketika puasa dia menggibah. Wala ya'malu amalan yajrahu bihi saumah, jangan melakukan perbuatan yang bisa mencacat puasanya. Melakukan perbuatan yang bisa mengurangi nilai pahala puasanya. Apa itu? Semua maksiat. Sehingga mungkin batasi diri. Di sini contohnya adalah perbanyak di masjid, karena kalau orang berada di masjid dia akan terbatasi untuk berbuat maksiat. Demikian pula bertahan di dalam rumah, insya Allah lebih aman. Karena itu jika tidak ada kepentingan, batasi aktivitas di luar rumah. Model jalan-jalan ngabuburit, cari makan, cari berbuka, menghabiskan waktu dengan aneka keramaian, bahkan penuh aurat tercecer di mana-mana. Yang laki-laki menikmati dengan melihat aurat, yang perempuan dia menikmati dengan dilihat oleh orang lain. Abu Darda mengatakan, ni'ma sawmi'atur rajul baituhu, sebaik-baik tempat ibadah seseorang adalah rumahnya. Yakuffu bihi basarahu wa sam'ahu wa qalbahu wa lisana. Ketika seseorang lebih banyak menetap dalam rumah, itu akan menghalangi pendengarannya, penglihatannya, hatinya dan lisannya dari berbuat maksiat. Gak banyak bergesekan dengan orang lain, sehingga dia lebih aman. Dan bahkan kita sarankan untuk pertemuan yang terjadi di bulan Ramadan sebaiknya dikurangi. Kajian-kajian bareng misalnya, lalu ketemu teman yang berpotensi melakukan ghibah, apalagi ketegangan yang terjadi di medsos. Saat Ramadan lebih baik ditinggalkan. Wala yumari, nggak usah debat. Yang mungkin ketika di luar Ramadan kita kadang ikuti gosip yang terjadi di kalangan para penggiat medsos. Saat Ramadan, hentikan. Ini bisa berbahaya bagi puasa kita. Wa kana Abu Hurairah wa ashabuhu, diriwayatkan bahwasanya Abu Hurairah dan murid-murid beliau, idza shamu jalasu fil masajid, ketika mereka puasa mereka banyak duduk di masjid. Wa qalu, dan mereka mengatakan, nutahhiru saumana, kami membersihkan puasa kami. Sehingga lebih banyak fokus di masjid. Itu shelter bagi seorang muslim. Wa kana Talq bin Habib, seorang ulama tabi'in, rahimahullah, fi yaumi saumihi, ketika hari puasa, yadkhulu baitahu, maka beliau bertahan dalam rumah, fala yakhruju illa li salatin, tidak pernah keluar kecuali untuk salat jamaah. Masya Allah. Yang ini sangat berbeda dengan suasana masyarakat di masa sekarang. Saat Ramadan, semua tempat pusat belanja makin ramai. Sehingga ketika Ramadan, orang kejar diskon. Ketika Ramadan, orang belanja dengan jumlah banyak. Jalan-jalan ke kanan, ke kiri, ke pasar 1, pasar 2, mall 1, mall 2. Ngapain? Ngadem. Biar nggak capek puasa, mereka menghilangkan penatnya puasa dengan cara jalan-jalan di mall. Tapi sangat disayangkan bisa jadi pahalanya hilang. Sebab apa? Dia banyak maksiat. Ada yang ngabuburit nyari berbuka. Di pinggir jalan banyak sekali orang berjajar jualan. Cuman yang sangat ditakutkan, dalam kesempatan itu mungkin ada banyak aurat yang tercecer. Dan suasana tidak nyaman. Bisa jadi puasanya hilang pahalanya. Baik. Selanjutnya, di situ perlu ada kerjasama untuk taat dalam sebuah keluarga. Suami istri, orang tua dan anak butuh kerjasama untuk taat. Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah memasuki 10 bulan 10 terakhir Ramadan, shadda mi'zarahu, beliau mengencangkan sarungnya. Dan makna mengencangkan sarung ada dua. Makna yang pertama adalah
itu isyarat beliau rajin ibadah. Makna yang kedua, itu isyarat beliau meninggalkan istrinya sehingga tidak melakukan hubungan badan selama 10 terakhir Ramadan. Berarti boleh Pak misalnya membuat komitmen seperti itu dalam keluarga? Boleh. Sehingga suami istri membuat komitmen. Sepanjang 10 terakhir Ramadan kita menghindari hubungan badan. Silahkan. Ya. Dan bukan dalam rangka menghalangi yang halal, tapi karena memotivasi agar mereka bisa semakin maksimal berbuat taat. Wa ahya lailahu, dan beliau menghidupkan malamnya. Wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya, istri-istrinya dibangunin. Sehingga beliau mengajak istrinya, demikian pula Anda bisa mengajak anaknya. Ayo malam terakhir, 10 malam terakhir, tidurnya di masjid. Biar nanti bisa lebih fokus dan lebih banyak melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Para ulama membolehkan memberikan hadiah atau motivasi untuk anak yang sedang berlatih untuk puasa atau target baca Quran. Dan praktek ini yang dilakukan oleh para sahabat ketika mereka pertama kali diwajibkan untuk puasa Asyura. Puasa yang wajib sebelum Ramadan adalah puasa Asyura, hanya sehari. Dan pertama kali ketika puasa Asyura ini diwajibkan, para sahabat Ansor, mereka ada yang sudah makan, ada yang belum makan. Nabi SAW mengutus seseorang pada hari Asyura untuk ke kampung-kampung Ansor di sekitar Madinah, menyerukan, Man kana asbaha sa'iman, siapa yang pagi ini sudah puasa, falyutimma saumahu, lanjutkan puasanya. Wa man kana asbaha muftiran, siapa yang pagi ini sudah sarapan, falyutimma baqiyata yaumihi, hendaknya di sisa harinya dia berpuasa. Yang tadi sudah makan, sudah minum, sisa harinya berpuasa. Fakunna ba'da dzalika nasumuhu, setelah itu kami selalu menjaga puasa Asyura. Wa nusawwimu sibyanana as-sighar, dan kami ajak anak-anak kecil kami untuk berpuasa. Yang kecil-kecil diajak berpuasa. Minhum insyaallah, di antara mereka, di antara para anak-anak kami diajak puasa insyaallah. Jadi anak-anak kecil yang biasanya pagi disuruh sarapan, ini enggak. Dia dilatih untuk puasa. Caranya gimana? Ya diajak puasa. Sampai mungkin dia merasa lapar, pengen makan, baru dikasih makan. Wa nadhhabu ilal masjid, dan kami berangkat ke masjid. Fanaj'alu lahumul lu'bah minal ihni, dan kami buatkan mainan dari kain wol. Dibuatkan boneka dari kain wol. Fa idza baka ahaduhum, kalau ada yang nangis ala ta'am, minta makanan, a'tainaha iya, kami berikan boneka mainan tadi kepada yang nangis tadi indal iftar, sampai waktunya berbuka. Masya Allah. Contoh bagaimana pendidikan yang dilakukan oleh para sahabat bagi anak-anaknya ketika melatih mereka untuk berpuasa. Sehingga mungkin nanti Anda bisa siapkan untuk melatih bayi-bayi yang usia 5 tahun, 6 tahun, latihan untuk puasa. Berikan kesukaan dia yang membuat dia lupa untuk makan minum. Mudah-mudahan ini membiasakan dia untuk menjadi anak saleh dan saleha, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai mukaddimah. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik. Baik, mohon ditunggu sebentar.
Baik, selanjutnya kami persilahkan barangkali ada yang mau disampaikan. Baik, jazakumullah khairan Ustadz atas ilmu yang disampaikan. Izin bacakan pertanyaan Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Apakah wanita haid boleh membaca Al-Quran dengan mushaf Ustadz? Mengingat bulan Ramadan mendapatkan banyak fadilah. Jazakumullah khairan. Baik, coba diulangi. Suaranya tadi terputus. Baik Ustadz. Nah, Apakah wanita haid boleh membaca Al-Quran dari mushaf? Mengingat bulan Ramadan itu banyak fadilahnya dalam membaca Al-Quran Ustadz. Jazakumullah khairan. mengenai wanita haid, apakah diperbolehkan untuk membaca Al-Quran dengan memegang mushaf? Dua hal ini kasus yang berbeda. Antara memegang Al-Quran, memegang mushaf, dan membaca Al-Quran. Wallahu a'lam, memang ulama berbeda pendapat mengenai hukum wanita haid memegang mushaf dan membaca Al-Quran. Jumhur ulama mengatakan wanita haid dilarang memegang mushaf dan dilarang membaca Al-Quran. Tapi dia boleh banyak berzikir. Sebab ulama sepakat dalam kondisi junub manusia boleh berzikir. Demikian pula wanita haid dalam kondisi hadas besar, dia boleh memperbanyak zikir. Sehingga kalaupun kita mengambil pendapat jumhur dan Anda mengikuti pendapat jumhur dengan tidak membaca Al-Quran saat haid, namun ini bukan berarti harus bermalas-malasan dan ketinggalan untuk melakukan ketaatan. Anda masih punya pilihan untuk banyak berzikir. Zikir gimana Pak? Yang itu baca Quran 1 juz, itu baca Quran 2 juz sehari, itu 3 juz sehari. Anda baca Subhanallahi wa bihamdi 3000 kali. Anda baca Allahu Akbar 2000 kali. Anda baca kalimat-kalimat thayyibah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 1000 kali. Gimana ngitungnya? Mungkin gak pakai dihitung pakai angka, tapi dihitung pakai waktu. Sehingga yang bisa Anda lakukan misalnya, Anda baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Biasanya orang baca Quran berapa lama? Biasanya Pak habis tarawih itu baca sampai jam 9 malam atau sampai jam setengah 10. Jadi baca setengah juz terus minum, baca lagi 3 lembar lalu minum lagi sampai 10 lembar. 10 lembar kan 1 juz, 20 halaman, 10 lembar. Anda juga bisa lakukan itu. Butuh berapa jam untuk selesai 1 juz? Butuh 1 jam, atau ada yang kalau cepat bisa setengah jam. Baik, silakan Anda duduk. Yang sedang haid baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir setengah jam. Jangan putus. Kalau hanya untuk minum silahkan. Sehingga dia mensuasanakan yang sama. Dia duduk menghadap kiblat sambil fokus baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir selama setengah jam. Bila perlu ditambahkan, saya biasanya 1 juz itu 45 menit. Dia baca 45 menit. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya biasanya 1 jam, baca itu 1 jam. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir selama 1 jam. Pak, kayaknya kalau 1 kalimat mungkin kita akan bosan. Ya mungkin, karena nggak ganti-ganti. Baik Anda bisa gabungkan dengan kalimat thayyibah yang lain. Misalnya subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Per 15 menit ganti kalimat yang lain. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah.
15 menit berikutnya ganti yang lain. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau kalimat thayyibah yang lain. Dengan cara demikian kita berharap semoga Anda bisa menyusul ketertinggalan mereka yang khatam Quran. Tapi saya membaca subhanallah wa bihamdi sehari 3000 kali. Saya baca astaghfirullah wa atubu ilaih sehari 500 kali. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bertasbih sehari 3000 kali. Coba kita bacakan riwayatnya. Abu Hurairah mengenai tasbihnya Abu Hurairah, diceritakan dalam riwayat seperti yang disebutkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Qala Ikrimah, kana Abu Hurairah yusabbihu kulla yawmin 12,000 tasbihatin. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam sehari beliau bertasbih 12.000 kali. Jadi angka 3.000 tadi kurang ya. 12.000 kali. Wa yaqulu, dan beliau mengatakan, usabbihu ala qadri diyati. Aku bertasbih sebanyak nafasku. Masya Allah. Wa dzukira anna Khalid bin Ma'dan, dan diceritakan bahwasanya Khalid bin Ma'dan pernah mengatakan, atau beliau wa kana min sadatit tabi'in, termasuk di antara pemuka tabi'in, Khalid bin Ma'dan terkenal sebagai ahli ibadah. Kana yusabbihu fil yawm 40,000 tasbihatin. Dalam sehari beliau bertasbih 40.000 kali. Wa kana Umair bin Hani yusabbihu kulla yawmin 100,000 tasbihatin. Umair bin Hani bertasbih dalam sehari 100.000 kali. Kita yang 100 saja kadang wis ngos-ngosan ya. Kita yang 100 saja kadang sudah kehabisan nafas. Kayaknya sudah nggak punya kesempatan apa-apa lagi. Karena mereka nggak ada waktu kosong untuk scroll HP, bermain-main, atau cuman sibuk jalan-jalan. Lisannya diisi dengan zikrullah. Jadi kalau kita target 3.000 sehari, masih jauh di bawah Abu Hurairah 12.000 sehari. Masih jauh di bawah Khalid bin Ma'dan 20.000 sehari. Apalagi Umair bin Hani 100.000 sehari. Subhanallah, 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 subhanallah. Gak pakai hitungan lagi, tapi pakai waktu. Mungkin yang dilakukan oleh mereka dari mulai habis subuh sampai zuhur. Dalam posisi ketika mereka tidak bekerja, duduk di masjid atau beraktivitas ringan, gak putus dari mulai pagi sampai zuhur. Subhanallah, 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 subhanallah. Disitulah angka ribuan itu akan kelihatan. Jadi sebenarnya ada kesempatan bagi para wanita haid, kalaupun tidak bisa baca Quran, karena mengikuti pendapat jumhur, untuk tetap bisa ngapain Pak? Berzikir dengan aneka bacaan zikir yang ada. Namun kalau kita mengambil pendapat yang mengatakan boleh membaca Quran tapi tanpa menyentuh mushaf, maka Anda bisa gunakan tablet misalnya, lalu bisa pakai pulpen, tablet yang bisa memindahkan, ya, misalnya memindahkan teks-teks Quran. Dengan demikian, maka Anda tetap bisa baca tanpa menyentuh. Seperti kondisi berikut. Di sini saya menggunakan pensil, tablet. Nah, Anda bisa ubah seperti ini. Nah, jadi bergeser tanpa menyentuh teks Quran. Menyentuh tabletnya nggak masalah, menyentuh tablet boleh.
Tapi teks Quran bagi mereka yang sedang haid, nah kalau begini, ini bersentuhan dengan teks, ini nggak boleh. Maka Anda bisa sentuh dengan menggunakan alat. Bagi mereka yang punya. Sehingga ini media untuk tetap bisa baca Quran walaupun dalam kondisi hadas. Wallahu alam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Mohon maaf Ustadz, berarti kalau kita membaca mushaf di saat haid itu, apakah boleh kita memakai sarung tangan untuk memegang mushafnya Ustadz? Jazakumullah khairan. Jika hanya menggunakan sarung tangan, yang kami pahami tidak mengubah hukum. Karena sarung tangan itu lapisan yang tipis sehingga ketika bersentuhan terhitung sentuhan. Anda pakai sarung tangan salaman dengan lelaki yang bukan mahram, tentu nggak boleh. Loh kenapa? Ini bukan mahram, tetap nggak boleh. Beda ketika seorang lelaki memberikan polpen terus diterima oleh seorang wanita yang bukan mahram. Ini tidak terhitung sentuhan. Seorang wanita pakai baju, lalu dia pakai jilbab, tertutupi banyak lapis pundaknya, mulai dari kaos misalnya, lalu dia pakai baju, terus dia pakai jilbab, ada 3 lapis kain, ditepuk sama lelaki dari belakang yang bukan mahram. Tetap tidak boleh. Lu kan gak kena kulitmu. Ya bukan masalah gak kena kulit, kau menepuk aku. Nah, berarti yang tipis seperti itu tidak diperhitungkan, maka terhitung menyentuh. Sehingga kalau hanya sebatas jari yang bergerak, pakai sarung tangan, ya ini tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar ada sunnahnya Ustadz bahwa kalau berbuka dengan kurma itu harus jumlahnya ganjil Ustadz? Jazakumullah khairan. Apakah benar ketika berbuka disunnahkan untuk ganjil? Coba kita lihat bagaimana praktek Nabi SAW yang diceritakan oleh Anas. Berkaitan dengan bagaimana cara Nabi SAW berbuka, teks kalimat hadisnya, karena Rasulullah SAW yuftiru ala rutobatin. Nabi SAW itu berbuka ala rutobatin dengan menggunakan beberapa biji rutob, beberapa kurma rutob. Qabla yusalliya, sebelum beliau salat. Fa illam takun rutobatin, kalau tidak ada rutob, fatamaratun, maka beliau berbuka dengan menggunakan kurma kering. Fa illam takun tamaratun hassa hasawatin min ma. Kalau tidak ada kurma kering, maka beliau minum beberapa teguk air. Dan hadis ini sahih riwayat Abu Dawud, Ahmad dan yang lainnya. Nah, di sini tidak disebutkan angka. Cuman Anas hanya menceritakan beliau berbuka dengan beberapa buah kurma, kurma basah, kurma kering. Sehingga tidak menyebutkan jumlahnya. Walaupun secara umum ganjil itu dianjurkan. Berdasarkan keumuman sabda Nabi SAW, Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil dan Allah menyukai yang ganjil. Maka mengganjilkan hal ini statusnya adalah mengikuti kebiasaan atau anjuran umum Nabi SAW, bahwasanya Allah menyukai yang ganjil. Ada satu cerita yang dialami oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah, dan ini tidak ada kaitannya dengan puasa. Orang Arab itu biasanya disuguhi minuman dengan gelas kecil. Kita tahu ya bagaimana budaya Arab. Syekh bin Baz disuguhi minuman dengan gelas kecil. Dah. Setelah beliau minum, kemudian gelas itu ditawari. Syekh mau tambah? Beliau bilang tidak. Aku sudah cukup. Tapi sudah terlanjur dituang. Silahkan Syekh. Akhirnya dia minum lagi. Padahal tadi sudah ditawari dan beliau menolak. Tapi sudah terlanjur dituang, akhirnya beliau minum lagi. Setelah beliau minum yang kedua, beliau justru minta lagi. Kalau begitu tambahkan satu lagi. Dituangkan lagi, satu lagi, terus beliau minum. Padahal tadi setelah beliau minum satu gelas pertama,
Beliau sudah menolak untuk ditambahkan, tapi beliau malah minta yang ketiga. Karena ketika beliau minum yang kedua, nggak ganjil. Sehingga beliau minta yang ketiga, biar minumnya dalam jumlah ganjil. Itu contoh penerapan yang dilakukan oleh ulama berkaitan dengan bagaimana menjaga yang ganjil. Karena itu, memang tidak ada teks yang menyebutkan atau tidak kita jumpai bahwa Nabi SAW berbuka dengan jumlah ganjil. Yang disebutkan hanya beberapa biji, tapi tidak disebutkan ganjil. Namun anjuran untuk menggunakan angka ganjil ini berdasarkan motivasi umum yang diberikan Nabi SAW. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil dan Allah menyukai yang ganjil. Wallahu alam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mempunyai toko dan haul zakat kami di bulan Ramadan Ustaz. Sementara uang toko itu bercampur dengan gaji suami dan uang toko untuk operasional. Apakah sudah benar Ustaz jika kami menghitung zakatnya aset toko ditambah aset rumah, emas dan tabungan? Jazakumullah khairan. Nah, berkaitan dengan yang tadi Anda sampaikan, pertama yang perlu dilakukan di sini adalah pemisahan kepemilikan. Pemisahan kepemilikan antara milik suami dan istri. Karena dalam pembayaran zakat, harta suami dan istri itu perhitungannya dipisahkan. Walaupun mungkin ketika ada pemasukan dicampur jadi satu. Tapi kalau ngitung zakat, dipisahkan. Baik. Karena zakat itu seperti sholat. Ibadah yang sifatnya pribadi. Sehingga tidak ada zakat patungan, tidak ada. Tapi ibadah yang sifatnya pribadi. Kemudian yang kedua, untuk sebuah objek dagangan, yang dizakati, di situ ada uang, ada barang. Dalam kegiatan berdagang, uang jadi barang, barang jadi uang, muter seperti itu terus. Lalu yang dizakati yang mana? Dua-duanya, uang plus barang. Sehingga Anda zakat untuk uang apapun yang Anda punya plus barang. Maka perlu ditegaskan, toko ini punya siapa? Punya istri. Baik, berarti nanti yang dizakati uang istri, barang di toko itu, dan aneka simpanan yang dimiliki oleh istri secara pribadi. Barang yang dimaksud adalah stok yang dijual. Stok yang dijual. Sehingga isi toko yang dizakati stoknya. Sementara etalase, gedung, kemudian mobil operasional, dan aneka perlengkapan-perlengkapan operasional yang lainnya tidak dizakati karena dia bukan stok, tidak dijual. Baik. Selanjutnya, berarti kalkulasi zakat di situ adalah yang dihitung komponen zakat yang dihitung. Sigma total ya. Di situ uang pribadi, uang tabungan, kemudian uang tunai, kemudian barang, stok tadi, lalu ditambah emas, baik perhiasan maupun emas batangan, ditambah lagi piutang lancar. Kalau Anda punya uang di tempat orang lain dan dia mudah ditagih, statusnya piutang lancar. Total ini yang dizakati 2,5%. Tapi sebelumnya dipisahkan dulu yang punya suami berapa, istri berapa. Jika punya suami di atas nisab, istri juga di atas nisab, berarti dua-duanya dizakati. Kalau punya suami kurang dari 1 nisab, istri sudah lebih dari 1 nisab, maka istri yang bayar zakat, suami tidak bayar zakat. Wallahu alam. Semoga bisa dipahami.
Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya di luar tema. Ustadz, kami sudah menikah sekitar 30 tahun Ustadz, dan sekarang qadarullah saya sedang sakit kanker Ustadz, di stadium lanjut. Suami sudah berulang-ulang selingkuh dan sempat saya mendaftar di pengadilan agama. Hakim menasihati kami agar memberi kesempatan suami untuk berubah Ustadz, tetapi kenyataannya masih diulang lagi dan lagi. Sekarang ini kami tinggal satu atap tetapi seperti hidup masing-masing. Mohon nasihatnya nggih Ustadz, apakah kondisi demikian itu membuat kami berdosa, dan apakah boleh saya mengajukan cerai atau khulu terhadap suami Ustadz? Jazakumullah khairan. Di posisi ketika seorang suami melakukan dosa besar, status dia jadi orang fasik, seperti meninggalkan sholat, minum khamr, termasuk berzina. Sehingga dalam kondisi ini istri punya hak untuk gugat cerai. Karena itu, jika memang tawaran dari pengadilan agar istri memberi kesempatan suami untuk memperbaiki diri, dan istri sudah menolaknya, dia sah untuk menggugat lagi ke pengadilan agar dilakukan perceraian. Mungkin ya, istri juga bisa memberikan kesempatan dalam hal ini. Misalnya Anda merasa sudah tidak lagi bisa melayani suami karena kondisi sakit yang Anda alami. Apalagi di usia ya seperti yang tadi sudah disebutkan, sudah 30 tahun menikah. Berarti usianya sudah di atas 50-an. Lalu Anda memberikan kesempatan, ya sudah, saya mungkin tidak bisa melayani kamu. Sementara suaminya masih dalam kondisi normal. Bisakah misalnya sang istri mengizinkan suami, daripada selingkuh lebih baik kau nikah lagi. Sehingga jadinya ada posisi sama-sama kondisi baik. Dalam arti istri tidak menghalangi suami untuk nikah lagi. Yang kedua, suami istri ini tetap melakukan yang halal. Sehingga mereka tetap hidup bisa bersama. Hanya saja sang suami dalam urusan biologis dia sudah ada gantinya. Karena mungkin untuk istri pertama sudah tidak bisa lagi misalnya, berkaitan dengan kondisi tumor yang beliau alami. Dan selayaknya untuk ridho dalam hal ini. Sebagaimana dulu Saudah bintu Zam'ah, ketika beliau sudah merasa lanjut usia, dan beliau melihat Nabi SAW nampaknya sudah tidak ada ketertarikan dengannya, Saudah ngalah selama tidak diceraikan Rasulullah SAW. Maka Saudah berharap Nabi SAW tidak menceraikannya, tapi Saudah menyerahkan jatah harinya kepada Aisyah. Sehingga semua istri hanya punya jatah 1 hari, Aisyah punya 2 hari. Satunya punya Saudah, diserahkan kepada Aisyah sebagai istri termuda. Dan ini yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa inni imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan au i'radan fala junaha ayyusliha bainahuma sulha was-sulhu khair. Di surat An-Nisa ayat 128, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana seorang wanita yang mengambil posisi mempersilahkan bagi suaminya atau menyerahkan haknya kepada suaminya agar dia nikah lagi atau menyerahkan jatahnya kepada istri yang lain. Yang penting tidak cerai. Wa ini imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan au i'radan. Apabila seorang wanita takut suaminya mengalami nusyuz au i'rad atau sudah enggak punya rasa cinta, fala junaha 'alaihima ayyusliha bainahuma sulha. Maka tidak ada dosa bagi keduanya untuk berdamai dengan cara tadi, ya tahu diri misalnya sang istri, daripada nanti menghalangi suaminya untuk nikah lagi, akhirnya dia malah tersiksa dengan cara selingkuh tadi. Ya sudahlah, kamu nikah lagi saja, yang penting halal, daripada dia terjebak dalam dosa besar. Lalu tetap bisa suami istri bersama, tapi suami punya istri yang lain.
Wasulhu khair, dan damai ini lebih baik. Wa uhdiratil anfusus syuh, meskipun bisa jadi jiwa ini dihantui dengan rasa pelit. Wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Dan kalau kalian berbuat baik dan tetap bertakwa dengan menjaga hubungan baik suami istri, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Hal baik yang dilakukan oleh suami kepada istrinya yang sudah tidak punya kemampuan tadi akan dicatat sebagai kebaikan. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra kami membuat komitmen dengan teman wanitanya untuk menikah di tahun depan Ustadz setelah selesai pendidikan dan mendapatkan penghasilan. Tetapi kami khawatir Ustadz selama 1 tahun ini. Mohon nasihatnya Ustadz, apakah yang sebaiknya kami lakukan dan sejauh mana batasan ta'aruf itu Ustadz? Jazakumullah khairan. Jika keluarga sudah saling sepakat dan saling ridho mereka menikah, mungkin sebaiknya dinikahkan, tidak harus menunggu lama, walaupun pendidikan belum selesai. Sehingga jangan sampai pendidikan dan kuliah menjadi penghalang pernikahan muslim dan muslimah terjadi. Selanjutnya, mereka belum punya kerja, karena mereka masih kuliah. Bagaimana solusinya? Itu mungkin yang jadi bahan pikiran bersama. Tapi di sini ada solusinya. Caranya gimana? Daripada hanya sebatas komitmen ini kita geser. Sehingga mereka tetap akad nikah sah sesuai dengan agama dan negara. Sudah? Selanjutnya dipisahkan. Sehingga masing-masing kembali ke orang tuanya. Suami kembali ke orang tua suami, istri kembali ke orang tua istri. Sekarang komitmennya digeser. Yang tadi komitmen mau nikah tahun depan, sekarang komitmennya tidak akan ketemu selama 1 tahun sebelum mereka menyelesaikan pendidikan. Boleh Pak seperti itu? Boleh. Sehingga pasca akad nikah dipisahkan. Sebagaimana Nabi SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha. Beliau terpisah dengan Aisyah selama 3 tahun. Terpisah dengan Aisyah selama 3 tahun? Iya. Beliau menikah dengan Aisyah di usia 6 tahun. Dan beliau kumpul di usia 9 tahun. Dan selama pisah itu, maka suami tidak berkewajiban untuk memberi nafkah kepada istrinya. Karena belum ada hubungan badan. Sehingga mereka mau chattingan, mau apapun bebas. Yang penting tidak ketemu hubungan badan. Dan ketika itu suami tidak berkewajiban untuk ngasih nafkah. Maka masing-masing dinafkahi oleh keluarganya sendiri-sendiri. Yang laki-laki dinafkahi oleh orang tuanya, yang perempuan dinafkahi oleh orang tuanya. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha, selama beliau berpisah dengan Nabi SAW, Aisyah dirawat oleh Abu Bakar dan nafkahnya ditanggung oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Baru setelah Aisyah kumpul dengan Nabi SAW, barulah beliau yang memberikan nafkah. Dari sini kita bisa lihat bagaimana syariat ini mengajarkan sebuah kebaikan, menghalangi potensi keburukan. Sehingga kalau memang sudah saling ridho dan setuju, tidak ada masalah keluarga ini nikah, silahkan dinikahkan, untuk nanti baru dipertemukan pasca studi itu berakhir. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.